Lagi dan lagi, kabar ini bukan hanya penting, tapi juga penuh drama dan kontroversi. Kabar menyenangkan bagi The Jackmania dan kabar buruk bagi sang profesor lapangan satu ini. Tom Hay merapat ke Persija, PSSI jadi penentu. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Ini yang belum banyak orang tahu. Para pembenci sang murah senyum ini auto heboh mendengar kabar mengejutkan pemain timnas Indonesia satu ini. Mes Hilgers gila-gilaan bareng timnas, tiba-tiba dapat kabar mengejutkan dari Belanda. Ini yang belum banyak orang tahu. Hanya di channel Timnas Calling inilah yang bisa bikin buat kamu tercengang dengan kabar ini. Wow, sangat mengejutkan sekali permintaan pelatih Timnas U23 ini sampai menggetarkan mata Garuda fans. Demi taklukan Malaysia dan Korsel, pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg minta PSSI naturalisasi bomber mematikan ini. Simak baik-baik, sampai kamu paham apa tujuan legenda Timnas Belanda ini. Wah, seketika seantero dunia bisa dibikin geger viral sampai ke Eropa. Media Italia kaget, Marcelino Ferdinand bikin heboh dunia maya meski bukan pemain kelas dunia. Fakta terbarunya lebih mengejutkan lagi, dengarkan ini baik-baik. Top Marco, top mantap. Alhamdulillah berkah luar biasa bagi Garuda fans, seluruh masyarakat tanah air auto heboh besar. Calon pemain naturalisasi baru ini menerima tawaran PSSI. Akan segera bergabung dengan timnas, faktanya lebih mengejutkan lagi. Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe Timnas Calling. Suasana penuh tawa dan kegembiraan menyelimuti skuad Timnas Indonesia saat makan malam spesial di Bali, Jumat malam, 30 Mei 2025. Acara ini digelar sebagai bentuk perayaan ulang tahun Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan menjadi momen santai di tengah padatnya pemusatan latihan jelang laga penting. Di tengah kemeriahan itu, nama Mes Hilgers langsung jadi pusat perhatian. Bukan karena aksinya di lapangan, tapi karena penampilannya yang super heboh saat menyanyikan lagu Gemu Famire bareng Nadeo Argawinata. Dengan joget yang lepas kendali dan ekspresi penuh semangat, Hilgers sukses mengundang gelak tawa dan pujian dari rekan-rekannya, bahkan viral di media sosial. Namun, kejutan tak berhenti di sana. Saat namanya ramai diperbincangkan di Indonesia, Hilgers justru mendapat kabar besar dari Belanda. Menurut laporan dari media ternama Football Transfers, bek andalan FC Twente ini sedang diincar oleh PSV Eindhoven, salah satu klub raksasa Eredivisie. Hal ini terkait dengan kemungkinan hengkangnya Olivier Boskagli dari lini belakang PSV. Dengan kontrak Hilgers yang akan habis tahun depan, peluang transfer di bursa musim panas terbuka lebar. Dan yang lebih menarik lagi, jika benar pindah ke PSV, Hilgers berpeluang reuni dengan sahabat lamanya, Jayden Oosterwolde, yang juga punya darah Indonesia. Meski kini Oosterwolde bermain untuk Fenerbahce di Turki, media X Sports dan Twente fans menyebut PSV tengah mengincarnya untuk kembali ke Eredivisie. Persahabatan Hilgers dan Oosterwolde memang bukan cerita baru. Mereka sama-sama jebolan Akademi Twente dan pernah bermain bareng sebelum Oosterwolde hijrah ke Parma pada awal 2022, lalu ke Fenerbahce setahun kemudian. Bahkan saat FC Twente berjumpa Fenerbahce di Liga Eropa musim 2024 sampai 2025 lalu, keduanya sempat terekam kamera berbincang hangat usai laga yang berakhir 1-1. Dengan karier yang terus menanjak dan potensi gabung klub top seperti PSV, Mes Hilgers bukan cuma jadi bintang pesta timnas, tapi juga salah satu aset panas di bursa transfer Eropa. Dan publik Indonesia jelas menanti apakah sang bek akan melanjutkan petualangannya di tanah kelahirannya atau justru semakin serius bersama Garuda. Jayden Oosterwolde, pemain muda berbakat yang kini bermain di klub papan atas Turki Fenerbahce, dikabarkan telah didekati oleh PSSI untuk gabung ke Timnas Indonesia. Wah, makin menarik nih persaingan di skuad Garuda. Jayden bukan pemain sembarangan. Meski lahir dan besar di Belanda, darah Indonesia mengalir di tubuhnya.
Usianya baru 24 tahun dan ia main di posisi bek kiri, posisi yang cukup krusial dan sangat dibutuhkan timnas. Yang bikin heboh, Jayden ternyata nggak langsung bilang iya atau tidak. Dia memberikan jawaban yang bikin penasaran banyak orang. Lewat akun Instagram @indowarehouse dikabarkan kalau PSSI udah menjalin komunikasi dengan Jayden. Dan apa respon Jayden? Dia bilang tidak menolak tawaran itu. Ya, saya memang dihubungi oleh mereka, PSSI, soal kemungkinan pindah federasi, kata Jayden. Tapi di sisi lain, dia juga bilang masih pengen fokus dulu ke klub dan melihat peluang dari timnas Belanda. Ya, namanya juga pemain top, pasti banyak pertimbangan dong. Tapi yang bikin fans Indonesia masih bisa senyum-senyum adalah pernyataan ini. Saya tidak menolak tawaran tersebut karena saya tetap menghargainya, ujar Jayden, dikutip dari ESPN. Artinya, peluang buat Jayden pakai jersey merah putih masih terbuka lebar sob. Walaupun belum 100%, tapi harapan tetap ada. Dan kalau sampai beneran gabung, timnas bisa makin solid, terutama di sektor pertahanan. Bayangin aja, Jayden bisa jadi tambahan kekuatan bareng Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Kombinasi maut. Belum lagi gaya mainnya yang agresif tapi tenang, cocok banget buat strategi total football ala Patrick Kluivert. Sampai sekarang memang belum ada pengumuman resmi soal apakah Jayden bakal gabung atau enggak. Tapi PSSI udah siapkan 32 pemain untuk laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Juni ini. Indonesia akan berhadapan dengan Cina tanggal 5 Juni, lalu lanjut lawan Jepang tanggal 10 Juni. Jadi buat kamu fans timnas, yuk terus kasih dukungan terbaik. Siapa tahu Jayden Oosterwolde bakal jadi senjata rahasia kita untuk wujudkan mimpi ke Piala Dunia 2026. Rumor panas tengah berhembus di bursa transfer Liga 1. Tom Hey, gelandang timnas Indonesia berdarah Belanda, disebut-sebut akan bergabung dengan Persija Jakarta untuk musim 2025-2026. Bahkan kabarnya kedua pihak sudah mencapai kesepakatan lisan. Saat ini, Hai berstatus bebas transfer usai resmi berpisah dengan Almere City, klub Eredivisie Belanda yang baru saja terdegradasi. Almere City sendiri mengumumkan perpisahan dengan sejumlah pemain karena kontrak mereka tidak diperpanjang, termasuk Tom Hey. Kontrak mereka berakhir dan tidak akan diperpanjang, tulis Almere City dalam pernyataan resminya. Hai sempat mencatat 30 penampilan dan 2 assist musim lalu bersama Almere. Sebelumnya, ia juga pernah memperkuat SC Heerenveen, NAC Breda, ADO Den Haag, AZ Alkmaar, hingga mencicipi kompetisi Serie B Italia bersama US Lecce. Pengalaman segudang itu tentu membuatnya jadi incaran panas di bursa transfer Liga 1. Kontrak 2 tahun, Persija sudah siapkan semuanya. Menurut kabar dari akun fanbase @fit.persija, Persija telah menawarkan kontrak berdurasi 2 musim kepada Tom Hey dan bahkan sudah sepakat soal gaji. Namun, meski terlihat mulus, proses transfer ini tak semudah kelihatannya. Sebab, sebagai pemain diaspora, pemain keturunan yang bermain di luar negeri, Tom Hey harus mendapatkan izin dari PSSI jika ingin tampil di Liga 1. Ini mirip dengan proses saat Witan Sulaiman direkrut oleh Persija beberapa waktu lalu. Kalau tidak ada izin PSSI, ya tidak bisa bergabung, jelas @fit_persija. Saingan datang, Bali United juga mengintai Tom Hey. Tak hanya Persija yang kepincut, klub raksasa lainnya Bali United juga disebut berminat merekrut Tom Hey. Kabar ini muncul dari akun @liga1talk yang menyebutkan bahwa manajemen Bali United sedang membangun koneksi kuat dengan pelatih-pelatih asal Belanda. Dan memang benar, Bali United baru saja menunjuk Johnny Jansen, ex-pelatih PEK Zwolle, klub Eredivisie, sebagai pelatih kepala. Ia membawa 2 asisten, yaitu Ronnie Pander dan Jeffrey Dennis Telan. Yang menarik, Jeffrey Dennis adalah ex-asisten pelatih di Almere City, klub terakhir Tom Hey. Ia juga pernah bekerja sama dengan Hai di Timnas Belanda U21. Kedekatan ini jelas bisa jadi jalan pintas untuk memboyong Hai ke skuad Serdadu Tridatu. Kini, publik tinggal menanti. Apakah PSSI akan memberi lampu hijau? Akankah Tom Hey berseragam Persija musim depan atau justru jadi senjata baru Bali United?
Yang jelas, siapapun yang berhasil merekrutnya akan mendapatkan gelandang kelas Eropa dengan pengalaman mentereng. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi 2 turnamen penting tahun ini, Piala AFF U23 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sang pelatih anyar, Gerald van den Burg, tampaknya tak main-main dalam mempersiapkan skuad Garuda Muda. Dalam 2 hari terakhir, nasib Indonesia di 2 ajang itu resmi ditentukan lewat undian grup. Di kualifikasi Piala Asia U23, Indonesia tergabung di grup J bersama tim kuat Korea Selatan, serta 2 tim lainnya yaitu Laos dan Makau. Turnamen ini akan digelar di Sidoarjo pada 3-9 September 2025. Sementara itu, di Piala AFF U23 2025, Garuda Muda masuk ke grup A bersama rival berat Malaysia serta Filipina dan Brunei. Menghadapi tantangan besar ini, Van den Burg mulai menyusun pasukan terbaiknya. Nama-nama seperti Jens Raven dan Rafael Struijk masuk radar. Tapi ada satu nama yang bikin heboh, Mauro Zylstra, striker muda berdarah Belanda yang kabarnya sangat diinginkan Van den Burg untuk memperkuat lini depan timnas U23. Kabar ini muncul dari YouTuber Yusa Nugraha yang sempat berbincang langsung dengan Mauro. Dalam videonya tanggal 13 Mei 2025, Yusa mengungkap bahwa proses naturalisasi Mauro sedang berjalan dan ia bekerja sama dengan Fardi Bakdim, agen pemain yang juga aktif membantu urusan pemain timnas. Aku tanya ke Mauro soal naturalisasinya dan dia bilang prosesnya masih jalan. Dia juga lagi ngurus dokumen paspor Belanda, kata Yusa. Menariknya lagi, menurut Yusa, Mauro bilang bahwa Gerald van den Burg sendiri yang langsung menginginkannya masuk ke skuad timnas U23. Gerald sangat tertarik. Mauro bilang dia benar-benar dibutuhkan oleh sang pelatih. Lanjut Yusa, perlu diketahui Mauro Zylstra masih berusia 20 tahun dan secara usia sangat ideal untuk membela timnas U23. Namanya sebenarnya sudah sering dikaitkan dengan Garuda Muda sejak tahun lalu. Tapi hingga kini proses naturalisasi belum rampung. Kini dengan desakan langsung dari pelatih kepala, mungkinkah Mauro segera resmi jadi WNI? Jika iya, kekuatan lini depan timnas Indonesia U23 bisa jadi makin menakutkan. Kita tunggu saja kabar baiknya, karena waktu terus berjalan menuju duel-duel besar melawan Korea Selatan dan Malaysia. Siapa sangka, nama Marcelino Ferdinand kini jadi perbincangan hangat bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Media top asal Italia Gianluca Di Marzio terang-terangan mengaku terkejut melihat betapa besarnya dampak pemain muda timnas Indonesia ini terutama di dunia maya. Dalam artikelnya, media itu menyoroti fenomena luar biasa dari Marcelino dan rekan-rekannya di timnas Indonesia. Mereka menyebut Indonesia sebagai negara yang begitu mencintai sepak bola. Bahkan jika tak banyak disorot dunia internasional. Indonesia dan sepak bola mungkin tak membangkitkan emosi global, tapi bagi rakyatnya, ini adalah urusan serius yang dirayakan sepenuh hati, tulis mereka. Yang membuat media Italia itu tercengang adalah kekuatan interaksi media sosial para pemain timnas. Unggahan Marcelino dan akun timnas Indonesia disebut bisa menyaingi, bahkan melampaui para bintang dari Liga Top Eropa. Dan puncaknya, aksi luar biasa Marcelino saat mencetak 2 gol spektakuler ke gawang Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 19 November lalu. Penampilannya bukan hanya mengantar kemenangan penting bagi Indonesia, tapi juga membuat namanya viral di seluruh platform media sosial. Contoh nyata, Marcelino Ferdinand. Setelah 2 golnya lawan Arab Saudi, ia langsung meraup jutaan interaksi di dunia maya. Tulis Di Marzio lagi, takjub. Tak sampai di situ. Gianluca Di Marzio juga mengulas fenomena gila lainnya. Sambutan luar biasa fans Indonesia kepada para pemain timnas. Menurut mereka, sambutan fans tak ubahnya seperti menyambut bintang Hollywood. Padahal secara prestasi internasional, Indonesia belum meraih trofi besar. Saat para pemain timnas tur di dalam negeri, mereka diserbu jutaan penggemar. Di media sosial pun, hampir semua pemain punya jutaan followers.
Meskipun belum banyak prestasi profesional yang diraih, ungkap mereka dengan nada heran. Namun, popularitas ini tak membuat Marcelino terlena. Ia justru menjadikannya sebagai motivasi untuk terus berjuang. Terbukti, sang gelandang andalan kembali dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk membela timnas di 2 laga hidup mati melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Penampilannya yang konsisten bersama Oxford United di Inggris serta kontribusinya untuk Garuda jadi alasan utama pemanggilan itu. Kini, harapan besar kembali tertuju pada Marcelino. Publik menanti, akankah ia kembali menciptakan keajaiban seperti saat menghadapi Arab Saudi? Satu hal yang pasti, Marcelino Ferdinand bukan hanya bintang di atas lapangan, tapi juga wajah baru sepak bola Indonesia yang bersinar terang di mata dunia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan dukung terus channel Timnas Calling ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di berita Timnas Indonesia berikutnya. Salam Garuda. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last